Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayang dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 3. Kabar baik ya, mudah tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dan sekaligus tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku agar terhindar dan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi dari kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, kabar baik ya. Saya harapkan setelah kalian libur semester sudah refreshing sejenak, mungkin ada yang sempat traveling, selamat telah menikmati liburan dengan jalan-jalan. Untuk traveling yang belum, ya tetap aja travelingnya virtual melalui Google atau yang lain-lain ya. Oke anak-anak semuanya, di semester genap ini kalian akan belajar program yang lain. Nah, program apa? Sebelum memulai pembelajaran dan menuju program lain, sebelum kita mulai semuanya, yuk kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan nanti bisa mendapatkan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, silakan. Amin. Selesai. Nah, di semester ini kalian akan belajar tentang bagaimana membuat program PowerPoint. Jadi program PowerPoint itu gini. Kalau kita ingin mau menjelaskan sesuatu kepada orang lain, terutama di depan banyak orang, kan kita sering lupa ya, sering grogi gitu kan. Nah, apa yang kita sampaikan kepada teman-teman kita, kepada orang lain di hadapan kita yang banyak orang, ada baiknya kita catat. Kalau biasanya kita mencatatnya di catatan, dibuat buku, di notes gitu kan. Atau mungkin ya sekarang model zaman milenial di HP. Jadi pegang HP itu kemudian dicatat di situ. Nah, sekarang agar catatan itu bisa lebih menarik dan bisa diketahui banyak orang, pada saat kita melakukan penjelasan, memberikan penjelasan ya kepada orang lain, ada catatan dan catatan itu bisa dilihat lebih menarik, yaitu menggunakan program Microsoft PowerPoint. Nah, tentu bagaimana cara kita menggunakan PowerPoint? Nanti kita akan belajar di sana. Kita pahami dulu apa sih sebenarnya program PowerPoint itu. Nah, kalau di Microsoft kemarin sudah jelaskan bahwa Microsoft adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah kata. Nah, kalau PowerPoint adalah program aplikasi berbasis Windows yang dipergunakan untuk membuat presentasi. Ya, membuat presentasi, sorry kalau salah sifat ngomong. Jadi PowerPoint adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk membuat presentasi. Itu dari presentasi. Nah, karena kalian sudah punya pengetahuan tentang program komputer, ada 4 ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar yang pertama, belajar Pad ya, kemudian belajar Paint, belajar Microsoft Word. Nah, sekarang saatnya kita yang keempat belajar Microsoft PowerPoint. Nah, bagaimana tentang PowerPoint itu? Mari sama-sama kita menuju ruang pembelajaran untuk belajar permulaan program PowerPoint. Oke, go, game on. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran dan kita siap untuk belajar program yang baru, yaitu program PowerPoint, yaitu program yang berfungsi untuk membuat presentasi. Oh ya, untuk bukunya yang ini masih bisa dipakai ya. Jadi buku ini masih bisa dipakai. Kita nanti akan menggunakan buku ini mulai di halaman 65. Jadi program Microsoft PowerPoint. Jadi kita masih bisa pakai ini, nggak perlu buku baru lagi, masih bisa dipakai. Ya, kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint. Tadi di depan di kelas utama, di ruang utama kita telah sampaikan bahwa PowerPoint adalah program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk membuat PowerPoint. Nah, contohnya gimana sih PowerPoint itu? Yuk kita ikuti ya. Untuk PowerPoint-nya bentuknya seperti ini. Jadi kalau dia punya satu PowerPoint, misalnya ini. Nah, contohnya ini. Nah, misalnya kalau kita klik PowerPoint, nah, identitas pribadi misalnya.
Apa saja identitas pribadi? Kita tekan salah satu tombol di keyboard, maka akan muncul misalnya nama Agung Dwi Susanto misalnya. Kemudian klik lagi kelas 3. Kemudian diklik lagi muncul sekolah adalah SDN Negeri Waktu 2. Nah, itu contoh dari PowerPoint yang sederhana. Nah, bagaimana sekarang kita membuat PowerPoint-nya? Pada saat kita membuat PowerPoint, program yang kita gunakan adalah sama PowerPoint. Jadi program aplikasinya adalah MS PowerPoint. Di mana letaknya? Kalian buka di Start, kemudian dicari di bawah, ya, di Start, kemudian cari PowerPoint. Biasanya diawali dengan huruf P, PowerPoint. Nah, ini dia PowerPoint. Oke, kita klik PowerPoint. Maka akan muncul program aplikasi Microsoft PowerPoint yang kita inginkan. Versinya sama seperti di Microsoft Word. Ada yang tahun 2007, 2010, 2013, 2016, bahkan ada yang versinya 2020. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saya ulang ya dari awal. Yang PowerPoint tadi saya tutup dulu biar tidak dari sini Start, kemudian pilih PowerPoint, scroll ke bawah. Boleh menggunakan ini, boleh scroll bar ya, di sini digeser aja ke bawah boleh, atau kalau ada mouse-nya, ada scroll-nya, pasti ada scroll ya, mouse-nya digeser aja. Cari PowerPoint, diawali dengan huruf P, ini dia, PowerPoint. Nah, ini tampilannya. Biasanya ada pilihan disebut dengan kalau di dalam bahasa komputernya ada template. Ada bentuk seperti itu, tapi pilih aja dulu sementara, pilih blank presentasi dulu ya. Nah, ini dia. Nah, bentuknya seperti ini. Lembar kerja PowerPoint bentuknya adalah slide. Jadi disebut PowerPoint itu bentuk dari lembar kerjanya slide. Kalau di Wordpad namanya adalah dokumen, kalau di Paint namanya area menggambar, kalau di Microsoft Word sama dengan dokumen, tapi kalau di PowerPoint namanya adalah slide. Jadi nanti ada slide 1, slide 2. Nah, tampilannya seperti ini. Sama ada tab file ya, kemudian ada tab home, ada tab insert, ada tab design, ada tab transition. Nah, kita di awal-awal kita fokus dulu di tab home. Tentang menu-menu ini nanti aja. Lembar kerjanya dulu kita pelajari. Akan muncul di sebelah kiri ada disebut dengan slide 1. Jadi ini slide 1 isinya ini. Lembar kerjanya diawali dengan tulisan click to add title. Apa click to add title? Title artinya adalah judul. Kalau klik berarti memasukkan. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan judul atau area untuk judul. Contohnya seperti tadi. Misalnya identitas siswa misalnya, atau diganti data pribadiku, misalnya ya. Berlaku juga ini ya, untuk font ini bisa kamu pilih, masih ingat kan di Microsoft Word kemarin. Nah, ini kalau terlalu kecil boleh kamu terlalu besar ya, boleh kamu geser ke atas. Nah, menggesernya ini, bawa ke sini, geser ke atas. Judulnya adalah data pribadiku. Ingin dirubah fontnya boleh. Misalnya pilih yang menarik, misalnya Alegirian misalnya ya. Nah, sekarang pada klik to add subtitle, itu untuk sub judulnya. Misalnya diisi aja. Data pribadinya misalnya diisi di sini nama. Besar ya, nama misalnya namanya Bambang Susanto misalnya. Kelasnya enter, jangan lupa untuk berpindah baris. Kelas 3.2.3. Kemudian berikutnya misalnya ditambahkan tanggal lahir. Boleh tanggal lahir misalnya 30 ya, misalnya 31 Januari misalnya 2013 misalnya saja. Tambahkan juga di bawahnya misalnya enter cita-cita
Misalnya ingin jadi dokter, enter lagi. Tuh, enggak cukup, ini aja dibesarkan. Cita-cita, hobi misalnya di sini, hobi membaca. Nah, itu ya. Nah, dari sini dulu ini bisa geser juga ke atas untuk biar lebih dekat. Nah, tinggal diatur font-fontnya dulu. Mas ingat kan? Bold untuk membuat tulisan menjadi tebal atau mempertebal karakter misalnya. Kemudian misalnya diberikan fontnya ini dirubah dari Calibri, dirubah misalnya menjadi Aharoni misalnya. Nah, ini adalah presentasi. Nah, bagaimana untuk menampilkan presentasinya? Apakah seperti ini aja? Coba kamu cari perintah di atas di sini ya. Ada start from beginning atau di bawah sini. Di sini ada slide show. Bawah ya ada slide show, klik slide show. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Itu jadinya. Nah, nanti tugas kamu ikuti video ini sampai habis, kemudian kerjakan tugasnya. Ya, saya ulang lagi. Untuk keluar dari sini klik escape. Oke. Jadi sudah bisa ya seperti ini. Buat saya ulang lagi, saya tidak usah disimpan ya. Save, kita buat presentasi baru. Awalnya cari PowerPoint. PowerPoint, ini dia PowerPoint. Sudah terbuka, pilih blank presentasi. Ingat nama filenya adalah atau jenis filenya adalah jenis file slide. Yang pertama muncul, klik to add title aja itu untuk berikan judul. Di sini berikan judul aja. Data pribadiku, misalnya data pribadiku. Nah, sudah ini dikecilkan ke atas biar tidak makan tempat. Kemudian diklik to add title, ketik aja nama. Nanti namanya ya, karena yang anak perempuan, namanya misalnya Dwi Anggra ini misalnya, Anggra ini misalnya ya. Kemudian kelasnya 3. Kemudian hobi, misalnya memasak karena perempuan suka memasak, boleh. Cita-cita misalnya, kok cita-cita ingin jadi guru misalnya. Nah, kalau ini masih cukup atau enggak cukup, tinggal ini tambahkan saja. Tinggal dirubah fontnya, blok dulu, pilih font yang lain. Misalnya kalau tadi Algerian, kita pilih yang lain. Misalnya Bernard. Jadi pilih yang bentuk lain juga. Misalnya kita pilih Aharoni. Nah, bagaimana menampilkan slide-nya? Cari di bawah slide show. Ya. Oke. Bagaimana untuk keluar dari sini untuk tampilan seperti PowerPoint tadi? Tekan aja tombol Escape, tombol ESC di pojok kiri atas ada tombol ESC. Tekan sekali. Ya, sudah jadi. Nah, itu dulu untuk awal kita belajar PowerPoint. Yang lain-lainnya nanti di pertemuan berikutnya. Oke ya, kita kembali ke ruang utama. Itu tadi ya, contohnya sudah diberikan bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana penampilan PowerPoint tadi sudah dicontohkan hasilnya di awal-awal ya, di ruang belajar. Ini loh PowerPoint-nya bentuknya seperti ini. Saya yakin kalian pasti bisa membuatnya. Nah, jadi tentu mulai dari awal dulu, yang sederhana, baru nanti yang lebih bagus. Nah, anak-anak, untuk tugas kali ini, kamu buat satu slide PowerPoint ya, satu PowerPoint. Yang isinya tentang biodata diri. Biodata dirinya siapa ya? Biodata diri kalian semua. Misalnya di situ isinya biodata diri. Misalnya memuat isinya misalnya nama, tempat tanggal lahir, kemudian cita-cita, hobi, agama, dan selengkap mungkin. Kan buat di PowerPoint sederhana aja. Jadinya kurang bagus apa namanya belajar itu mulainya tetap yang sederhana dulu ya. Gak usah contoh seperti contoh tadi, tidak usah, yang sederhana saja.
Ya, oke, tugasnya saya tunggu 1 minggu mulai dari sekarang. Ya, pokoknya disimpan ya. Tidak bisakah menyimpannya sama dengan menyimpan kalau kita menggunakan program Microsoft dari menu save di menu file ya, klik perintah save, kemudian disimpan, kemudian dikirim ke menu tugas. Ya, itu saja tugas yang baru diberikan dan materinya untuk saat ini. Jangan lupa setiap kali memulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan, dan setiap mengakhiri jangan lupa juga memuji kebesaran Tuhan atas kenikmatan yang telah diberikan untuk kita semua. Sukses untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.